kami dari Careta Charity. Dan sekarang kami akan memaparkan materi Pradisar D1 sampai D3. Oke, aku bakal ngejelasin tentang analisis diri. Apa sih analisis diri itu? Analisis diri itu adalah suatu proses evaluasi dan refleksi terhadap pikiran, perasaan, perilaku, dan juga motivasi pribadi seseorang. Nah, di analisis diri sendiri terbagi menjadi dua, yaitu analisis SWOT dan juga analisis TOWS. Analisis SWOT dan analisis TOWS adalah salah satu alat strategi yang digunakan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi atau suatu individu. Analisis SWOT dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor eksternal, ancaman atau threats, dan juga peluang atau opportunities, dengan faktor internal, kelemahan atau weakness, dan juga kekuatan atau strength. Nah, kalau analisis TOWS ini lebih fokus pada pengembangan strategi spesifik dengan cara menghubungkan dan menggabungkan elemen-elemen SWOT, sementara SWOT lebih berfungsi sebagai alat analisis awal untuk mengidentifikasi elemen-elemen tersebut. Selanjutnya, pengembangan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri seseorang sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Ada 4 cara jitu untuk membangun kebiasaan baik. Yang pertama, yaitu make it obvious. Yang kedua, make it attractive. Yang ketiga, make it easy. Dan yang keempat adalah make it satisfying. Kemudian ada refleksi pengalaman hidup, yaitu proses merencanakan dan mengevaluasi kejadian, tindakan, ataupun keputusan yang telah kita alami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tujuan hidup, serta bagaimana kita bisa berkembang ke depannya. Lalu, ada langkah-langkah terbaik untuk menghadapi sebuah kegagalan. Yang pertama, yaitu berpikirlah positif. Yang kedua, mengakui kesalahan dan menerima kegagalan tersebut. Yang ketiga, menelusuri sebab kegagalan. Yang keempat, yaitu selesaikan masalah yang terjadi. Dan yang kelima, atau yang terakhir, yaitu mencari peluang. Selanjutnya, ada critical thinking dan fuca. Berpikir kritis adalah proses berpikir yang meningkatkan kualitas dengan menganalisis, menilai, dan merekonstruksi pemikiran, menurut Paul dan Elder pada tahun 2006. Sedangkan menurut Wade pada tahun 1995, berpikir kritis adalah hal yang dapat merumuskan pertanyaan penting, mengumpulkan informasi relevan, mencapai kesimpulan logis, berpikir terbuka, dan berkomunikasi efektif. Selanjutnya, ada fuca. Fuca ini kepanjangan dari V, volatility, U-nya uncertainty, C-nya complexity, A-nya ambiguity, yang menggambarkan dunia yang tidak stabil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Dalam lingkungan ini, berpikir kritis sangat penting untuk mengatasi pertumbuhan cepat, memahami hubungan kompleks, dan membuat keputusan di tengah ketidakpastian. Berdasarkan Bennett dan Lemon pada tahun 2014, karakteristik fuca meliputi 4 bagian, yaitu pertama, volatilitas, yaitu perubahan cepat dan tidak terduga. Yang kedua adalah ketidakpastian, yaitu sulitnya memprediksi peristiwa. Yang ketiga ada kompleksitas, yaitu banyak yang faktor yang terkaiti permasalahan tersebut. Yang keempat ada ambiguitas, yaitu kesulitan dalam menentukan makna dan kebenaran tersebut. Baiklah, saya akan menyampaikan materi konsepsi KMITB dan juga HMJ. Yang pertama, pengertian dari KMITB. KMITB merupakan akronim dari Keluarga Mahasiswa ITB, yang merupakan sebuah organisasi otonom yang bukan berada di bawah rektorat. Organisasi ini memiliki wewenang untuk menyalurkan aktivitasnya dan juga fungsinya di bidang masing-masing. Tujuan dari KMITB yaitu pertama, ikut mengesahkan tujuan pendidikan yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan bangsa. Yang keempat, memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan sivitas akademika. Yang kelima, mengusahakan kesejahteraan material dan spiritual, serta memperjuangkan kepentingan mahasiswa di lingkungan kampus. Selanjutnya, ada keanggotaan KMITB. Keanggotaan KMITB terdiri dari anggota biasa dan kehormatan. Anggota biasa yaitu seluruh mahasiswa S1 ITB yang masih aktif, sedangkan anggota kehormatan adalah anggota biasa yang telah bergabung ke dalam Kongres KMITB. Selanjutnya, hubungan antar elemen penyusun KMITB. Garis perwakilan menunjukkan bahwa hubungan HMJ dengan Kongres KMITB, yaitu HMJ berhak memberikan perwakilannya kepada Kongres KMITB yang disebut sebagai senator. Lalu ada juga garis koordinasi yang menunjukkan hubungan HMJ dan UKM dengan Kabinet KMITB dalam upaya untuk melakukan kegiatannya. Kabinet KMITB berkoordinasi dengan HMJ dan UKM karena HMJ dan UKM memiliki otonominya masing-masing. Lalu selanjutnya, Kongres KMITB memiliki kontrol terhadap Kabinet KMITB dan juga MWA WMITB, yaitu merupakan kontrol penuh terhadap fungsi legislasi Kabinet KMITB dan juga MWA WMITB. Selanjutnya HMJ.
HMJ merupakan himpunan mahasiswa jurusan, adalah organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan yang terbentuk atas dasar keilmuan yang sama. HMJ disahkan oleh prodi terkait yang berfungsi untuk mewadahi kebutuhan mahasiswa pada tingkat bidang keilmuan dan keprofesian. Lalu selanjutnya, hak dan kewajiban HMJ. HMJ bersifat otonom di dalam struktur KMITB, akan tetapi memiliki hubungan koordinatif dengan KMITB. Artinya, HMJ memiliki tingkat kewajiban dan juga wewenang penuh atas mahasiswa pada program dan bidang studinya masing-masing. Lalu selanjutnya, HMJ berkewajiban untuk memberikan sumber daya kepada Kabinet KMITB dan juga MWA-WM ITB untuk program agendanya masing-masing organisasi tersebut yang disepakati dan disetujui oleh Kongres KMITB. Selanjutnya ada identitas HMO Triton ITB. Untuk identitas HMO Triton ITB itu sendiri ada merangkum beberapa hal seperti arti segitiga yang melambangkan tridharma perguruan tinggi. Kemudian ada logo Ganesha melambangkan HMO Triton ITB itu di bawah naungan Ganesha. Kemudian ada gelombang yang melambangkan keilmuan oceanografi. Kemudian ada tulisan himpunan mahasiswa oceanografi Triton melambangkan identitas dari himpunan itu sendiri. Kemudian ada nomor anggota biasa yaitu Triton, kemudian tahun, kemudian 3 NIM terakhir, dan juga nomor anggota muda yaitu Triton, tahun masuk, kemudian 3 NIM terakhir, lalu angka M. Kemudian atribut HMO Triton ITB sendiri adalah jaket HMO Triton ITB atau bendera HMO Triton ITB. Jaket HMO Triton ITB memiliki desain berwarna dasar biru muda dengan garis berwarna putih dari pundak ke dada melambangkan lambang HMO Triton ITB di bagian dada sebelah kiri. Di lengan sebelah kiri terdapat tulisan Triton ITB. Warna jaket merepresentasikan dunia kelautan. Garis putih pada bahu melambangkan beban yang menjadi tanggung jawab setiap anggota himpunan. Kemudian jaket HMO Triton ITB merupakan atribut yang biasa dikenakan ketika menghadiri rapat anggota HMO Triton ITB dan menghadiri undangan resmi yang ditujukan kepada HMO Triton ITB. Untuk keanggotaan di HMO Triton ITB itu sendiri ada 4, yaitu anggota biasa Ganesha, anggota biasa komisariat, kemudian ada anggota muda Ganesha dan anggota muda komisariat. Anggota biasa mengartikan mahasiswa program studi strata 1 oceanografi ITB yang telah mengikuti mekanisme penerimaan anggota biasa HMO Triton ITB dan telah dilantik oleh ketua HMO Triton ITB. Kemudian anggota muda adalah anggota muda HMO Triton ITB dan mahasiswa program studi strata 1 oceanografi ITB yang belum atau sedang mengikuti mekanisme penerimaan anggota biasa HMO Triton ITB. Kemudian ada beberapa hal dan kewajiban anggota biasa. Yang pertama, setiap anggota HMO Triton ITB wajib menaati tata tertib umum yang berlaku dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HMO Triton ITB serta peraturan lain yang berlaku. Setiap anggota biasa HMO Triton ITB wajib memelihara, menjaga dan menjunjung tinggi nama baik HMO Triton ITB. Setiap anggota biasa HMO Triton ITB mempunyai hak bersuara dan mengeluarkan pendapat. Setiap anggota biasa HMO Triton ITB mempunyai hak untuk memilih, dipilih dan berserikat. Kemudian hak dan kewajiban anggota muda. Yang pertama, setiap anggota muda HMO Triton ITB wajib memelihara, menjaga dan menjunjung tinggi nama baik HMO Triton ITB. Setiap anggota muda mempunyai hak mendapatkan fasilitas akademik. Hilangnya status keanggotaan sumber ART bab 1 pasal 5, yaitu jika 1 meninggal dunia, 2 hilangnya status mahasiswa ITB, 3 lulus dari program strata 1 oceanografi, 4 dikeluarkan atau persetujuan rapat anggota HMO Triton ITB, 5 lulus setelah dinyatakan lulus dalam sidang akhir. Kemudian ada beberapa sanksi-sanksi. Yang pertama, setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HMO Triton ITB dan peraturan yang berlaku dalam HMO Triton ITB. 2 sanksi dapat dilakukan oleh ketua HMO Triton ITB atau ketua BPH HMO Triton ITB serta harus dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota HMO Triton ITB yang sah dan khusus untuk itu. Kemudian ada 3 budaya HMO Triton ITB. Yang pertama adalah budaya Galia, merupakan budaya di mana menyanyikan mas HMO sambil mosing menggunakan kaki dengan formasi wisudawan laki-laki, membentuk lingkaran di dalam serta mas HMO berada di luar lingkaran. Kemudian ada salam swasta, yaitu prosesi salam dari mas HMO kepada wisudawan yang berisi doa, harapan dan kepada wisudawan setelah lulus. Kemudian ada lorong masa. Mas HMO membuat lorong masa, kemudian wisudawan melewatinya sambil dinyanyikan mas HMO. Oke, sekarang kita masuk di materi tentang HMO Triton ITB. Yang pertama itu ada sejarah dibentuknya HMO Triton ITB. Awal mulanya itu HMO Triton ITB itu dimulai dari berdirinya Departemen Geofisika dan Meteorologi di bawah MIPA itu pada tahun 1961. Terus di tahun 1963 terbentuk HMGM, yaitu Himpunan Mahasiswa Geofisika Meteorologi ITB. Terus pada tahun 1969 itu baru terbentuk pendidikan oceanografi, itu merupakan cikal bakal berdirinya prodi oceanografi. Terus di tahun 1980 HMGM itu berubah menjadi HMGF karena nama geofisika dinilai telah mewakili geofisika padat, geofisika cair, dan geofisika gas. Terus pada tahun 1998 Departemen Geofisika dan Meteorologi masuk ke FIKTM bersama dengan terbentuknya program studi oceanografi. Dan kemudian membawa 3 suborganisasi, yaitu KMO Oceanografi, terus ada KMME Meteorologi, dan KMGP Geofisika Padat. Dan pada tahun 2002 HMGF itu berubah lagi namanya menjadi HMGM seperti semula. Terus pada tahun 2007 FIKTM pecah menjadi FITB dan FTM, dan di FITB terdapat prodi oceanografi. Terus pada tahun 2008 tanggal 19 September disitulah terbentuk himpunan mahasiswa oceanografi Triton ITB. Oke, materi kedua ada daftar ketua himpunan. Mungkin untuk daftar ketua himpunan 3 tahun terakhir aja, itu untuk yang sekarang ada Bang Christopan Pardomuan Gultom, terus ada Bang Jeremy Ernest Depari itu untuk tahun sebelumnya, dan ada Bang Afan Fadli itu untuk tahun 2022. Dan untuk daftar ketua komisariat HMO Triton ITB itu tahun 2024 yang sekarang ada Kak Putri Adianti. Terus ada status HMO Triton ITB. Status HMO Triton ITB itu adalah organisasi yang legalitasnya sah di ITB.
Terus yang kedua, HMO Triton ITB merupakan badan perlengkapan KMITB di tingkat program studi yang berfungsi untuk mewadahi kebutuhan sektoral mahasiswa dalam bidang keilmuan dan keprofesian, serta memiliki tanggung jawab kepada kemahasiswaan terpusat. Lalu ada Azas HMO Triton ITB. Azas HMO Triton ITB adalah kemahasiswaan, profesian, kebenaran, dan kebebasan mimbar yang dewasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, kemahasiswaan. Artinya, HMO Triton ITB sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan ketelitian. Lalu yang kedua, keprofesian. Artinya, HMO Triton ITB sebagai sarana peningkatan pengetahuan keilmuan oceanografi dan hal-hal yang bersangkutan dengan program keahlian. Lalu yang ketiga, kebenaran yang dimaksudkan dilandaskan pada teori kebenaran pragmatis. Lalu ada kebebasan mimbar yang dewasa serta dapat pertanggungjawaban. Tiap pendapat dan buah pemikiran yang muncul tidak boleh ditampilkan selama tidak berlawanan dengan azas kebenaran. Lalu sifat HMO Triton ITB. Sifat HMO Triton ITB adalah demokratis, bertanggung jawab, dan berdaulat. Demokratis artinya perlakuan pada seluruh anggota HMO Triton ITB adalah sama, serta seluruh kehidupan HMO Triton ITB dari, oleh, dan untuk anggota HMO Triton ITB. Lalu berdaulat artinya HMO Triton ITB memiliki kuasa yang atas segala sistem dan mekanisme internal himpunan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ialah memikul tanggung jawab pemimpin. Lalu badan tangkapan HMO Triton ITB. Yang di atas terdapat anggota gabungan, lalu terdapat 2 panah yang masing-masing panah memiliki 1 kotak Danesa dan 1 kotak Cirebon. Dalam kotak Danesa terdapat anggota dewan yang membawahi BPA HMO Triton ITB Ganesha dan ketua HMO Triton ITB Ganesha, serta di bawah ketua HMO Triton ITB Ganesha terdapat BP HMO Triton ITB Ganesha. Lalu untuk yang Cirebon diatas oleh anggota dewan lalu di bawahnya terdapat BPA Komisariat HMO Triton ITB serta sejajar dengan ketua Komisariat HMO Triton ITB. Lalu di bawahnya terdapat BP Komisariat HMO Triton ITB. Rapat anggota gabungan adalah forum tertinggi dalam kehidupan HMO Triton ITB yang diselenggarakan oleh ketua atau BPA HMO Triton ITB. BPA HMO Triton ITB wajib menyelenggarakan rapat anggota untuk agenda di luar laporan pertanggungjawaban ketua HMO Triton ITB jika diminta oleh 1/4 anggota biasa HMO Triton ITB. Serta rapat anggota minimal sejumlah setengah N+1 dari anggota biasa dan dihadiri oleh minimal 3 anggota BPA HMO Triton ITB selain ketua BPA yang akan memimpin rapat anggota. Rapat anggota dapat diselenggarakan dan memiliki hak serta kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban ketua HMO Triton ITB, misalkan membatalkan sanksi dari ketua HMO Triton ITB serta mengubah dan membuat AD dan ARP HMO Triton ITB. Rapat anggota daerah himpunan mahasiswa oceanografi Triton ITB Ganesha yaitu adalah forum tertinggi dalam kehidupan HMO Triton ITB Ganesha. Lalu ketua HMO Triton ITB. Ketua HMO Triton ITB Ganesha merupakan pelaksana tertinggi dalam HMO Triton ITB dan bertanggung jawab pada anggota HMO Triton ITB Ganesha melalui rapat anggota daerah HMO Triton ITB Ganesha. Lalu BPA HMO Triton ITB. BPA HMO Triton ITB Ganesha adalah badan perwakilan yang memberikan kontrol dan aspirasi dari anggota biasa HMO Triton ITB Ganesha pada ketua HMO Triton ITB Ganesha serta bertanggung jawab pada anggota biasa HMO Triton ITB Ganesha melalui rapat anggota daerah HMO Triton ITB Ganesha. BP HMO Triton ITB. Badan pengurus HMO Triton ITB Ganesha adalah badan eksekutif tertinggi yang dibentuk oleh ketua HMO Triton ITB Ganesha. Kurang-kurangnya terdiri dari ketua beserta perangkat yang memegang fungsi administrasi dan keuangan. Rapat anggota Komisariat HMO Triton ITB. Rapat anggota daerah Komisariat HMO Triton ITB adalah forum tertinggi dalam kehidupan Komisariat HMO Triton ITB. Lalu ketua Komisariat HMO Triton ITB. Ketua Komisariat HMO Triton ITB merupakan pelaksana tertinggi dalam Komisariat HMO Triton ITB dan bertanggung jawab pada anggota Komisariat HMO Triton ITB. BPA Komisariat HMO Triton ITB. Badan perwakilan anggota Komisariat HMO Triton ITB adalah badan perwakilan yang memberikan kontrol dan aspirasi dari anggota biasa Komisariat HMO Triton ITB pada ketua Komisariat HMO Triton ITB serta bertanggung jawab pada anggota biasa Komisariat HMO Triton ITB. Lalu BP Komisariat HMO Triton ITB. Badan pengurus Komisariat HMO Triton ITB adalah badan eksekutif tertinggi yang dibentuk oleh ketua HMO Triton ITB dan sekurang-kurangnya 5 orang dari ketua beserta perangkat yang memegang kekuasaan dalam fungsi administrasi dan keuangan. Latar belakang HMO Triton ITB. Maksud berdirinya HMO Triton ITB adalah sebagai wadah bagi mahasiswa program studi oceanografi strata 1 ini untuk memenuhi tujuan HMO Triton ITB. Lalu tujuan HMO Triton ITB itu sendiri ialah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikut berusaha mencapai maksud dan tujuan kehidupan mahasiswa ITB. Lalu yang kedua, menyalurkan dan meningkatkan kemampuan mahasiswa program studi strata 1 oceanografi ITB baik dalam bidang akademik ataupun atau non akademik. Lalu yang terakhir yang ketiga, menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kehidupan bernegara serta kekayaan dan potensi kelautan Indonesia. Jadi aku akan menjelaskan mengenai Badan Kesenatoran HMO Triton ITB. Badan Kesenatoran HMO Triton ITB merupakan kelengkapan organisasi yang bertugas membantu senator HMO Triton ITB dalam menjalankan fungsinya dengan menarik aspirasi, mengkaji isu yang ada serta memberi pencerdasan isu dalam KMITB kepada masa HMO Triton ITB. Jadi sekarang aku akan menjelaskan mengenai sistem dari Badan
Kesenatoran HMO Triton ITB. Terdapat perbedaan antara sistem badan kesenatoran sebelumnya adanya komisariat dengan sesudah adanya komisariat. Pada sistem sebelum adanya komisariat HMO Triton ITB, tidak adanya badan kesenatoran melainkan hanya seorang senator, yang secara garis komando berada di bawah Kahim dengan sistem pemilihan yang dipilih langsung oleh Kahim. Sementara itu, setelah adanya komisariat HMO Triton ITB, dibentuklah badan kesenatoran yang secara garis komando berada di bawah rapat anggota gabungan dengan sistem pemilihan dengan cara pengambilan berkas layaknya seorang Kahim. Berikut gambaran sistem sebelum adanya komisariat dan sesudah adanya komisariat. Untuk selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai visi dan juga misi dari Badan Kesenatoran HMO Triton ITB. Untuk visi dari Badan Kesenatoran HMO Triton ITB sendiri, ialah sebagai perwujudan badan representatif yang aspiratif serta informatif melalui pergerakan inklusif dan juga kritis. Untuk misinya, dibagi menjadi 3. Untuk poin pertama yaitu menghadirkan delegasi yang dapat mewakili HMO Triton ITB dengan segala pretensinya melalui sistem kesenatoran yang sesuai dengan kebutuhan anggota HMO Triton ITB dan pemahaman anggotanya akan kemahasiswaan ITB. Untuk poin yang kedua yaitu mewujudkan badan yang cakap sebagai edukator yang informatif untuk mencerdaskan anggota HMO Triton ITB terhadap isu di KM ITB. Untuk poin yang terakhir atau yang ketiga adalah melahirkan sistem dan juga fondasi badan kesenatoran yang matang dan relevan dalam dinamika berkemahasiswaan dalam multikampus secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai peran dan juga fungsi dari Badan Kesenatoran HMO Triton ITB. Untuk yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai peran Badan Kesenatoran HMO Triton ITB. Peran dari Badan Kesenatoran HMO Triton ITB sendiri ialah menjadi perwakilan yang merepresentasikan suara massa HMO Triton ITB. Hal ini berdasarkan kondisi aktual massa terhadap isu yang sudah dibahas sebelumnya oleh Komisi Kajian dan Komisi Aspirasi dan Internalisasi. Untuk fungsi dari Badan Kesenatoran HMO Triton ITB sendiri ialah menjembatani proses penyampaian aspirasi oleh massa HMO Triton ITB ke KM ITB. Berikut ini merupakan bagian dari struktur Badan Kesenatoran HMO Triton ITB. Salah satu program yang sudah terlaksana oleh Badan Kesenatoran HMO Triton ITB ialah BAPA atau Berita Acara Penarikan Aspirasi. BAPA merupakan program untuk pengklasifikasian isu strategis yang harus dibahas oleh Kongres KM ITB agar beberapa isu dengan tingkat kepentingan yang lebih penting dapat dibahas secara matang. Oke, selanjutnya ada Badan Perlengkapan HMO Triton ITB. Badan Perlengkapan HMO Triton ITB ini memiliki organ program berikut. Jadi ada namanya rapat anggota gabungan yang mengkomandoi bagian-bagian dari HMO Triton ITB sendiri, yaitu ada rapat anggota Dewan HMO Triton ITB Ganesha dan rapat anggota Dewan HMO Triton ITB Cirebon. Lalu masing-masing rapat anggota daerah ini mengkomandoi Ketua HMO Triton ITB Ganesha yang berkoordinasi dengan BPH HMO Triton ITB Ganesha. Baik begitu juga yang di Cirebon itu mengkomandoi Ketua Komisariat HMO Triton ITB dan juga BPH Komisariat HMO Triton ITB, yang dimana mereka saling berkoordinasi dan mengkomandoi BP HMO Triton ITB Ganesha dan Cirebon. Oke, lanjut. Nah, rapat anggota gabungan itu apa? Rapat anggota gabungan itu adalah forum tertinggi dalam kehidupan himpunan mahasiswa oceanografi Triton ITB, yang dimana diselenggarakan oleh ketua dan atau BPH HMO Triton ITB itu sendiri. Nah, badan perwakilan anggota HMO Triton ITB ini menyelenggarakan rapat anggota yang agendanya di luar laporan pertanggungjawaban ketua HMO Triton ITB jika diminta oleh 14 anggota biasa dari himpunan. Nah, pesertanya juga harus berjumlah quorum setengah N+1, yang dimana dihadiri oleh minimal 3 anggota BPH HMO Triton ITB selain ketua BPH yang rapat anggota. Jadi jika tidak mencapai quorum maka terjadi penundaan selama 3 hari. Dan kalau misalnya rapat anggota kembali tidak bisa memenuhi quorum, maka ada sanksi. Ada konsekuensinya yaitu penyegelan sekre himpunan sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Nah, terus rapat anggota itu pasti bisa dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban, di mana bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban Ketua HMO Triton ITB yang juga mengesahkan dan membatalkan sanksi dari Ketua HMO Triton ITB serta mengubah dan membuat AD dan ART HMO Triton ITB. Dan rapat anggota daerah himpunan mahasiswa oceanografi Triton ITB Ganesha juga sama. Itu adalah forum tertinggi untuk kehidupan HMO Triton ITB Ganesha, yang dimana ketua himpunan menjadi pelaksana tertinggi dalam forum tersebut. Dan BPH HMO Triton ITB ini di Ganesha adalah badan perwakilan yang memberikan kontrol, aspirasi, dan juga pokoknya ada apa sih yang terjadi dari anggota biasa HMO Triton ITB Ganesha kepada HMO Triton ITB, kepada ketua HMO Triton ITB yang bertanggung jawab pada anggota biasa juga tersebut. Nah, hak dari BPH ini adalah memberikan kritik dan saran kepada ketua HMO Triton ITB serta mengeluarkan produk hukum jika diperlukan. Dan struktur BPH HMO Triton ITB juga sangat terstruktur, sangat terstruktur. Jadi, Badan Pengurus HMO Triton ITB Ganesha ini adalah badan eksekutif tertinggi yang dibentuk oleh Ketua HMO Triton ITB Ganesha. Dan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua beserta perangkat-perangkatnya. Ini bisa dilihat dari organogramnya seperti berikut, di mana Ketua HMO Triton ITB berkomando dengan bidang sekjenan, yang dimana bidang sekjenan meliputi sekretaris, bendahara, dan usaha, dan juga Menkominfo. Lalu, Ketua HMO Triton ITB juga mengkomandoi 3 bidang lainnya, yaitu PSDA, kesejahteraan anggota, dan juga bidang eksternal, yang dimana masing-masing memiliki divisi sendiri. Dan rapat komisariat juga BP Komisariat tidak jauh beda dengan yang ada di BPH HMO Triton ITB Ganesha, yang dimana ya setidaknya ada kesamaan, hanya saja beda namanya, yaitu komisariat. Dan latar belakangnya itu juga ya kita tahu sendiri bahwa kenapa komisariat dia menjadi memiliki kuasa sendiri di daerahnya, yaitu di Cirebon. Sekian materi dari kami, semoga semua dapat memahami.